Oke, Assalamualaikum, selamat siang. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Di sini saya Rintoris US dengan NIM 2020-210040 akan mempresentasikan tentang penentuan kebijakan umum APBD, prioritas dan plafon anggaran sementara KUA dan PPAS. Kebijakan Umum APBD atau KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan, serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 tahun. Sedangkan prioritas dan plafon anggaran sementara atau PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program anggaran yang diberikan sebagai acuan dalam penyusunan RKA SKPD sebelum disepakati dengan DPRD. Untuk bisa membuat KUA dan PPAS, maka daerah harus mempersiapkan terlebih dahulu RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD. Semua dokumen tersebut sudah harus dipersiapkan, bahkan beberapa di antaranya sedang berjalan. Baik KUA dan PPAS memiliki masa berlaku tahunan, sebab keduanya langsung berpedoman pada RKPD dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. Seperti diketahui bahwa RKPD dan APBD adalah dokumen perencanaan pembangunan yang sifatnya tahunan. KS mulai disusun pada bulan Maret sampai dengan Juni. Kemudian dibahas pada sekitar bulan Juni sampai Juli. Pada akhir bulan Juli diadakan pembahasan dengan DPRD. Baru pada Agustus, KUA dan PPAS dipergunakan sebagai tahunan sebagai bahan untuk penyusunan rancangan APBD. Adapun KUA mencakup hal-hal yang sifatnya kebijakan umum dan menjelaskan hal-hal yang bersifat teknis seperti yang pertama, gambaran kondisi ekonomi makro termasuk perkembangan indikator ekonomi makro daerah. Yang kedua, asumsi dasar penyusunan rancangan APBD atau perubahan APBD tahun anggaran 2015 termasuk laju inflasi, pertumbuhan PDRB, dan asumsi lainnya terkait dengan kondisi ekonomi daerah. Yang ketiga, kebijakan pendapatan daerah yang menggambarkan perakiraan rencana sumber dan besaran pendapatan daerah untuk tahun anggaran 2018 serta strategi pencapaiannya. Yang keempat, kebijakan belanja daerah yang mencerminkan program dan langkah kebijakan dalam upaya peningkatan pembangunan daerah yang merupakan manifestasi dari sinkronisasi kebijakan antara pemerintah daerah dan pemerintah serta strategi pencapaiannya. Yang kelima, kebijakan pembiayaan yang menggambarkan sisi defisit dan surplus anggaran daerah sebagai antisipasi terhadap kondisi pembiayaan daerah dalam rangka menyikapi tuntutan pembangunan daerah serta strategi pencapaiannya. KUA isinya mengenai hal-hal yang bersifat kebijakan, sehingga dokumennya akan lebih baik paragraf-paragraf naratif. Sedangkan PPAS sudah menampilkan pagu indikatif yang memiliki nilai normatif sehingga membaca PPAS akan lebih menarik daripada KUA. Komponen utama dari KUA adalah mencerminkan prioritas pembangunan daerah yang dikaitkan dengan sasaran yang ingin dicapai termasuk program prioritas dari SKPD terkait. Prioritas program dari masing-masing SKPD provinsi disesuaikan dengan urusan pemerintah daerah yang ditandatangani dan telah disinkronisasikan dengan 9 bidang-bidang pembangunan, yaitu bidang sosial budaya dan kehidupan beragama. Yang kedua, bidang ekonomi. Yang ketiga, bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. 4, sarana dan prasarana. Yang kelima, politik. 6, bidang pertanian dan keamanan. 7, bidang hukum dan aparatur. 8,
bidang wilayah dan tata ruang, dan 9 bidang sumber daya alam dan lingkungan yang tercantum dalam RKP tahun 2015. KUA dan PPAS adalah rancangan yang dibuat setelah RKPD selesai. Kedua perencanaan pembangunan ini merupakan jembatan untuk membuat rancangan APBD, sehingga tanpa kedua dokumen tersebut maka RAPBD tidak bisa dibuat, lain dengan APBN yang memerlukan KUA dan PPAS. Adapun penerapan KUA dan PPAS dilakukan oleh Kepala Daerah dan DPRD dengan menggunakan surat edaran atau SE. SE tersebut tentang pedoman penyusunan RKA SKPD kepada seluruh SKPD dan RKA PPKD kepada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah atau SKPKD. Bagian pertama, dasar hukum penyusunan KUA dan PPAS. Untuk penyusunan KUA dan PPAS didasarkan kepada satu Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah. Yang kedua, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, terakhir diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011. Keterkaitan dokumen RKPD dan KUA. Adapun salah satu fungsi dari dokumen RKPD adalah sebagai landasan untuk penyusunan KUA atau kebijakan umum APBD dan PPAS atau prioritas dan plafon anggaran sementara yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai dasar penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau RAPBD. Bagian C, proses penyusunan KUA. Dalam penyusunannya antara KUA dan PPAS tidak terpisahkan, di mana setelah KUA selesai dibuat maka PPAS akan mengikuti. Proses penyusunan KUA yang pertama, kepala daerah menyusun rancangan KUA berdasarkan RKPD dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun. Yang kedua, dalam menyusun rancangan KUA, kepala daerah dibantu oleh TAPD yang dipimpin oleh sekretaris daerah. 3. Rancangan KUA yang telah disusun disampaikan oleh Sekda selaku koordinator pengelola keuangan daerah kepada kepala daerah paling lambat pada awal bulan Juni. 4. Rancangan KUA disampaikan kepala daerah kepada DPRD paling lambat pertengahan bulan Juni tahun anggaran berjalan untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya. Yang kelima, rancangan KUA yang telah dibahas selanjutnya disepakati menjadi KUA paling lambat seminggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan. D. Sistematika penyusunan dokumen KUA dan PPAS. Sebagaimana dokumen penganggaran lainnya, dokumen KUA dan PPAS disusun berdasarkan undang-undang. Dan bagian yang terakhir itu rencana jumlah pendapatan dan rencana belanja daerah dapat diprediksi estimasi surplus atau defisit. Jika estimasi jumlah pendapatan lebih tinggi daripada estimasi belanja akan menghasilkan surplus. Sebaliknya, jika estimasi pendapatan lebih kecil daripada estimasi belanja akan menghasilkan estimasi defisit. Pada bagian ini diatur bagaimana memanfaat surplus dan bagaimana mengatasi defisit. Demikian hasil presentasi saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.